Tips menanam tanaman hias peperomia agar tidak busuk. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada dari jenis tanaman hias peperomia guys. Nah, tepatnya adalah peperomia watermelon. Nah, seperti apa bentuknya? Kita deketin yuk. Ini adalah tanaman hias peperomia watermelon saya guys, yang sudah mulai berkembang. Yang dimana di awal pembelian itu saya beli dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, yaitu terkena penyakit busuk daun hingga akhirnya terkena busuk batang. Nah, buat teman-teman nih yang pengen menanam dari tanaman hias jenis peperomia, karena jenisnya itu banyak sekali ya dan cantik-cantik, yaitu diantaranya ada peperomia watermelon, peperomia keriput, peperomia raindrop, dan masih banyak yang lainnya lagi. Ini adalah peperomia watermelon. Kenapa disebut watermelon? Karena lihat guys bentuknya. Ini mirip dari buah semangka sehingga disebutnya watermelon atau peperomia watermelon ya. Nah, peperomia saya ini sudah mulai berkembang ya, yaitu dimana muncul daun-daun baru lah. Lihat, ini daun-daun barunya sudah mulai pada keluar ya, kecil-kecil. Nah, lihat. Nah, ini awalnya itu daunnya membusuk guys, dimana awal pembelian di toko tanamannya. Nah, ini buktinya. Nah, ini guys bentuknya ya, sangat memprihatinkan bukan? Bentuknya ini daunnya terkena busuk daun, dimana yaitu dijumpai bintik-bintik busuk ya pada permukaan daunnya. Bahkan bagian bawah ini sudah mulai lonyot dan mengering. Nah, lihat guys, ini juga ya. Nah, lihat, ini awalnya lonyot, kemudian saya rawat dengan sempurna. Akhirnya bagian busuknya itu mengering dan mulai hidup ya, dan mulai tumbuh juga dengan daun-daun kecil yang sehat-sehat daunnya. Nah, lihat guys, karakter dari tanaman peperomia itu batangnya emang karakternya lembek begini ya guys. Artinya gampang sekali patah, sehingga apabila tanamannya atau batang-batang pada daunnya itu mudah mulai panjang, biasanya dia agak miring guys, seperti ini ya. Makanya biasanya para penjual toko tanaman itu apabila batangnya sudah tinggi-tinggi atau panjang-panjang, si tukang tanamannya biasanya akan mengikat sekelilingnya dengan kawat. Kemudian kawat itu disambungkan dengan sebilah bambu ya, yang ditancapkan di samping pot sini. Maka nanti kondisinya daunnya itu agak sedikit naik ya ke atas, seperti ini ya. Dia agak naik ke atas sehingga kelihatannya akan bagus. Cuman kebetulan punya saya ini belum saya ikat ya dengan kawat, karena daun-daun tengahnya ini masih agak kecil-kecil, jadi belum begitu panjang untuk tangkai daunnya. Nah, itulah karakteristik pada tanaman peperomia ya. Buat teman-teman yang pengen menanam tanaman peperomia apapun jenisnya, tonton ya video ini sampai selesai agar tanaman peperomianya bisa sehat dan subur. Tanaman peperomia itu emang gampang sekali membusuk ya guys, terutama untuk busuk daun dan busuk batang ataupun busuk akar, karena karakteristik pada batang daunnya itu lembek ya guys. Seperti ini lembek sekali, kalau dipatahkan dengan jari itu mudah sekali ya, kalau kesenggol dikit dia pasti akan putus. Makanya apabila keseringan disiram biasanya akan membusuk. Nah, berikut ini saya akan berikan tipsnya ya, mulai dari awal pembelian seperti yang saya lakukan ini, sehingga tanamannya sembuh dari yang namanya pembusukan pada tanaman. Dalam pembelian awal, teman-teman harus mengecek dulu ya kalau tanaman peperomia itu sehat. Pastikan sehat dulu. Kalaupun dalam kondisinya agak sedikit kurang sehat seperti ini ya, tidak berartinya apabila mengikuti video ini akan subur dan sehat kembali kok, seperti punya saya ini. Nah, setelah kita beli dari toko tanaman hias tanaman peperomianya, kita langsung pindah tanam ya di sebuah pot dengan mengganti media tanamnya. Biasanya di toko tanaman untuk tanaman hias peperomia itu media tanamnya menggunakan sekam mentah ya, dan sekam mentah menurut saya itu kurang bagus untuk media tanamnya karena terlalu mengikat air. Gunakanlah media tanam yang sehat dan poros. Apa itu? Nah, ini dia guys. Ini adalah andam pakis ya. Ini adalah bagian-bagian tanaman pakis ya yang sudah dicacah. Bagian batangnya, akarnya, dan daunnya itu bisa digunakan untuk media tanam dari tanaman peperomia ya, sehingga tanamannya akan sehat. Pertama kita ganti media tanamnya dengan media tanam andam pakis. Ingat, di bagian permukaannya kita bisa sebarkan dengan pemberian pupuk kambing. Nah, ini dia guys, pupuk kasar kambing, dimana pupuk kambing kasar ini sangat bagus untuk perkembangan tanaman hias ataupun tanaman apapun. Ini awal penanamannya, di permukaannya saya berikan pupuk kambing ya 1 genggam, yaitu dari pupuk kambing kasar ini. Lihat. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk tahap selanjutnya. Jangan kemana-mana. A few moments later. Selanjutnya kita berikan fungisida. Fungisidanya apa? Kebetulan yang saya pakai adalah ini ya, fungisida Benlox 50 WP.
Ini adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif. Artinya fungisida Benlock ini bisa melindungi dan bahkan untuk mengobati dengan bahan aktifnya benomil 50%. Tapi kalau tidak menggunakan merek Benlock ini juga tidak apa-apa ya. Silahkan teman-teman menggunakan fungisida dengan merek yang lain seperti Ditin ataupun dengan fungisida merek yang lainnya ya. Nah, sekarang kita langsung aja yuk untuk pemberian fungisidanya. Nah, untuk awal pemberian ini saya berikan setengah sendok makan ya, seperti ini. Nah, ini setengah sendok makan. Kemudian kita taburkan di permukaan media tanamnya seperti ini guys. Nah, itu dia. Kita berikan di sekeliling bibir potnya seperti ini. Nah, lihat. Nah, oke, sudah ya. Nah, setelah pemberian fungisida ini, kita bisa langsung menyiramnya dengan air yang sehat. Nah, ini dia guys, air yang sehat itu apa? Air yang sehat adalah air yang sudah didiamkan 1 kali 24 jam, yaitu dimana zat klorinnya akan hilang ya. Zat klorin merupakan zat yang kurang bagus untuk perkembangan tanaman hias. Nah, kalau sudah airnya kita diamkan selama 1 kali 24 jam, maka kita siap untuk menyiram atau kita campurkan dengan pupuk organik cair, lalu kita siramkan di bagian perakarannya. Ya, seperti ini ya. Nah, kita siram di bagian fungisidanya agar mengenai bagian akarnya. Untuk peletakannya pada tanaman peperomia ini, kita bisa berikan sinar matahari pagi sampai siang ya. Untuk pemupukannya itu biasanya saya berikan pupuk Dekastar seperti ini, ataupun dengan NPK 1616. Ini pupuk NPK sudah saya pindahkan ya ke botol kaca seperti ini agar kondisinya selalu kering, tidak lembek. Nah, seperti ini ya, kita tinggal milih. Kalau untuk Dekastar, ini pilih Dekastar 171110 atau juga dengan merek Osmocote ya. Terserah Dekastar atau Osmocote sama aja. Kita bisa memberikan 5-10 butir ke permukaan ya, ditebarkan atau disebarkan di permukaan media tanam. Lalu kita berikan per 3 bulan sekali. Itu pertumbuhannya agak lambat. Tapi kalau pengen cepat, bisa menggunakan NPK ini ya. NPK ini yaitu diberikan untuk air 5 liter. NPK-nya adalah setengah sendok makan, dilarutkan kemudian disiramkan ke bagian perakarannya. Nah, untuk NPK cair ini itu diberikan seminggu sekali. Nanti perkembangannya akan cepat sekali ya. Karena untuk pupuk NPK ini adalah fast release pupuknya ya, sifatnya. Sedangkan untuk Dekastar ini adalah pupuk slow release, yaitu penyerapan nutrisinya sangat lambat ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, sama saja. Lalu bagaimana dengan daun yang kurang sehat seperti ini? Kita kalau mau bisa memangkasnya agar kelihatan lebih cantik ya, tidak ada daun yang rusak. Nanti daunnya akan sehat-sehat semua seperti ini. Nah, ini daun yang rusak atau daun yang bekas membusuk ya, seperti ini kurang bagus, kita pangkas aja dan kita buang. Nah, ini ya, ini daun jelek, dadah, kita buang ya. Hus. Lalu yang ini juga ya, ini jelek, kita buang aja. Nah, sayang ya, padahal daunnya udah lebar seperti ini, tapi karena kondisinya sudah terlanjur kena busuk daun, ya kita buang aja. Nah, nanti lama-kelamaan daun-daun yang kecil ini, yang sehat ini juga akan besar kok dengan seiringnya waktu berjalan. Nah, oke ya, itulah tips cara merawat tanaman peperomia agar sehat dan subur. Ingat ya, membuat tanaman subur itu gampang, tapi membuat tanaman sehat itu sangatlah susah. Jadi, ikutin tips di video ini agar tanaman peperomia selain subur juga sehat. Oke, sampai di sini aja ya. Semoga bermanfaat untuk videonya. Jangan lupa like, share, and comment, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video saya yang paling baru. Oke, sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah.